Wali kota datang, bupati, anggota DPR. Justru kebalik. Iya kan? Kenapa gue hormat sama lu? Lu dong. Ruben Onsu. Ruben Onsu hijrah. Masuk Yang Islam. notabene dulu kita nggak akan mikir Ruben Onsu bakalan ini kan. Wah gila sih, ya kan? Semua kubunya, kubunya. Iya, kubunya ada Enggak, kubunya. emang ada kubunya? Ada kubunya. Kubu apa? Kubu artis itu ada kan? Terus ada minyak ya? Ada pihaknya. Dari teman kita sendiri, Wendy. Enggak minyak di Pertamina ada. Ada Pertamina. Ada. Dari bintang porno. Bintang porno paling mentok paling Masuk Islam, Islam, yes. hijrah total. Hijrah total. Nggak tahu ya. Iya. Ya kan? Kan karena Kita- banyak juga kedepannya yang kita tiba-tiba. nggak tahu, makanya we'll Iya, see. ada yang udah hijaban, Ya. terus tiba-tiba 2-3 tahun setelah cerai Balik lagi. balik lagi. Siapa tuh artis? Bahkan di Indonesia pun sempat ada kejadian di mana seorang muslim pakai kerudung, pakai gamis gitu di busway di Jakarta Barat dibilang teroris. Tahu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Gokil. akhirnya. Balik lagi kita. Balik lagi kita. Podcast lagi. Iya, lanyard. Baru. Bisa scan nanti Gokil. guys, di belakang sini ada QR-nya. Yes. Mungkin nanti kita kasih. Ya, dan kebetulan juga Weekend Bros kali ini kita nge-tag di tempat baru. That's right. Yes, di Warkopien. Di mana Warkopien ini? Mampang. Di Mampang. Mampang Apa sih dekat tempat pom ini tuh bensin. Apa sih? Tempat ini tuh apa? Tempat ini tuh Warung apa? kopi. Warung kopi. Warung kopi dengan konsep cafe, tapi warung kopi tetap. Jadi harganya harganya bersahabat. Bersahabat banget Asik ya. untuk nongkrong, tempatnya di Mampang. Lokasinya strategis banget. Lu masuk pom bensin Pertamina, Kawasaki, langsung sebelah kiri. Konsep ada minyak ya? Ada pihaknya dari teman kita sendiri, Wendy. Enggak minyak di Pertamina ada. Ada Pertamina. Ada, Masih oke. banyak Pertamina. Masih Insya banyak Allah Pertamina. semuanya akan Pertamina kok abis ini. Selalu Pertamina, That's selalu right. ada. Mau Shell, mau BP, mau Vivo, semuanya dari Pertamina. Yes. Kita Kita bantu support. BUMN dong. Kita bantu Jangan beli BUMN. swasta, Betul, belinya yang betul. Indonesia, ya kan? Bangga buatan lokal. Jadi ngapain Oke. kita hari ini, Kita Bet? hari ini akan ngebahas satu topik yang cukup Nah, menarik, ya. yang memang menjadi fenomena di beberapa bulan terakhir That's right, kayaknya, that's right. terutama di tahun ini, Ya. di mana banyak sekali orang-orang yang Hijrah. Hijrah dalam konteks Islam ke Islam ya. Ada artis-artis. Jadi Islam lebih mendalami lagi Islam. Ada banyak artis tahun ini yang umroh, yang haji. Bahkan kita nggak kepikiran sama sekali bakalan haji. Masya Allah. Contohnya Ivan Gunawan. Dakwah, ha? Konten kali ini dakwah banget. Nggak dakwah, ngebahas aja fenomena. Fenomena, Mungkin fenomena. tipis-tipis dakwah lah ya, nggak apa-apa lah Iya. ya, kita bahas dikit ya. Oke, apa yang kita coba bahas nih di konten kali ini nih? Hari ini spirituality, oke, pentingnya spiritualitas dalam hidup. Karena kita ambil angle nih orang yang paling sukses, oke, dalam konteks Indonesia adalah artis yang dilihat kan. Artis yang paling sukses, paling tinggi, duit udah ada dong. Ya kan? Ya. Udah aman, rumah udah punya, keluarga mungkin udah ada. Freedom of time, That's freedom of right, people. Apalagi dicari sama mereka. Ternyata, that's right, Arahnya ke sana. spirituality, Betul. mentok-mentoknya, betul. Iya, dan memang banyak sekali public figure yang memang akhirnya Balik lagi, muter. iya. Nah, kenapa sih fenomena ini nih? Kenapa sih maksudnya ada kaitannya apa nih sebenarnya? Itu dia. Mungkin ya kalau kita bahas tadi sempat kita ngobrol dikit bahwa ada semacam peningkatan awareness terhadap Islam. Yang tadinya Islam itu sangat sensitif terhadap terorisme. Oke. Ekstrim gitu kan. Wah, lu ekstrim banget sih, lu terlalu Islam apa 9/11 segala macam. ya? Dari 9/11 dulu. Pencetus pertamanya Amerika bikin seolah-olah Islam itu teroris. 9/11. Oke, gedung Two Towers itu kan Ya. ya ada yang bilang pakai pesawat, ada yang bilang pakai bom. Karena aneh. Seperti peledakan gedung, turunnya ke bawah langsung. Itu harusnya nggak kayak gitu, nggak make sense. Konspirasi. Salah satunya katanya konspirasi. Konspirasi untuk bikin Islam itu teroris. Karena apa? Ada beberapa hal ya. Aspeknya ada yang bilang untuk minyak lah segala macam, kita nggak tahu. Film-film, ngerti nggak sih lo? Ada orang pakai tas laptop. That's right. Iya Seolah-olah kan? wah gitu kan teroris ada Wah, bom, bom nih. pakai gamis Iya, gitu kan. pakai sorban, pakai That's right. turban. That's Turban right. tuh Islam bukan sih? Turban itu Islam, tapi Islamnya di Pakistan. Sing. Ya. Beda lagi Sing nggak beda sih? lagi. Tapi ada beberapa orang Islam di Sing juga. Oh, karena hampir-hampir. Tipis-tipis daerah situ juga soalnya kan. Heeh. Hampir Timur Tengah lah istilahnya ya. Mm-mm. Itu terus yang kerudungan di luar negeri gitu kan dibikin seolah wah lu nih ini segala macam. Bahkan di Indonesia pun sempat ada kejadian di mana seorang muslim pakai kerudung, pakai gamis gitu di busway di Jakarta Barat dibilang teroris. Tahu tuh Tahu gue. kan lo? Iya. Diterakin. Lu teroris lu apa? Ini di Indonesia padahal. Indonesia negara Islam, mayoritas nomor 1 di dunia. Masih terjadi. Masih tuh terjadi. ya. Bayangin di tempat minoritas, lebih parah lagi. Tapi sekarang berubah tuh semuanya angle-nya seolah-olah ternyata Islam nggak kayak gitu banget. Dan bahkan orang barat pun yang notabene ya mereka Kristen kan. Dan yang anti banget sama Islam, jadi kebalik setelah kejadian Palestina.
Wow. Jadi mereka bisa Itu memahami dakwah bahwa massal tuh di seluruh That's dunia. right. Akhirnya gue melihat isu That's Palestina ini juga kan akhirnya. right. Karena beberapa saudara-saudara kita yang di sana ketika That's right. mereka tertimpa segala bentuk bencana-bencana Bencana, ya, itu that's yang mereka ingat cuma That's right. Allah. That's right. Itu yang akhirnya mendakwakan gila sekuat ini ternyata agama That's Islam. right. That's right. Nah, ngomongin masalah turban tadi, sorry gue Yeah, potong. yeah. Islam tuh nggak lepas dari fashion-fashionnya juga nih, Li. That's right. Iya kan? Nah, melekat tuh pasti. Fashionnya apa aja? Contohnya yang tadi tuh kerudungan gitu kan, gamis, jenggot, ya kan itu salah satu penandanya lah istilahnya. Itu Arab doang kali. Emang dari Arab asalnya. Ah. Dan kita kan mencontohnya kan dari Arab, karena kan Rasulullah dari Arab. Dan kita mencontoh pakaiannya, jenggotnya, rambutnya dari siapa? Dari Rasulullah. Kalau orang Kristen mungkin beda lagi, pakai jas, ya kan? Pakai dasi, karena kan pastor-pastornya pakai jas dasi ya. Tapi kalau Islam enggak. Nggak, kalau ada yang nggak mau pakai gamis? Nggak masalah. Ini kan penanda luar aja kan, belum tentu penanda luar membuktikan bahwa dia ini Islam beneran. Ada yang pakai gamis tapi ternyata kebalikannya. Wih. Ya kan, malah seperti Zionis. Ada yang nggak pakai gamis, apa segala macam gitu kan. Jatuh. Iya, jatuh mikrofon lu. Ada yang pakai gamis tapi tidak mencitrakan tentang rusuh ah. Nggak mencerminkan Nggak esensi mencerminkan, yes, betul. Islamnya. Malah kebalik justru. Si orang pakai gamis itu malah kelihatannya seperti bukan orang Islam. Apa? Nggak, gue mau pakai ini tadi. Oh iya. Malah nggak seperti orang Islam. Karena Islam itu bukan soal pakaian luar. Islam itu soal dalamnya. Walaupun memang dalam pakaian itu juga ada sunnah-sunnahnya. Ada penunjuknya. Bener Seperti ya? itu sunnah kan. Wajibnya adalah akhlak lo seperti apa. Itu penampilan juga jatuhnya kan. Iya. Cara lo berbicara, cara lo berjalan, cara lo menanggapi orang lain gitu kan. Cara lo menerima tamu itu kan semuanya pakaian kita. Tapi bukan pakaian literally pakaian. Action. Paham gue maksud Jadi definisi pakaiannya. orang-orang yang melihat Islam teroris setelah melihat Islam langsung seperti apa. Ada yang malah ke Palestina, ada yang ke Arab kok kebalikan. Nggak ada terorismenya. Ada yang ke Indonesia ngeliat orang Islam kok ternyata nggak kayak gini banget. Mereka menerima tamu, mereka sangat baik, ramah gitu kan, malah kebalik. Adabnya di depan tuh ya ditawarkan. Akhirnya Karena emang akhirnya ditabrakin begitu. tuh sama propaganda barat bahwa Islam itu teroris, gagal. Akhirnya mereka mempertanyakan, kenapa nih kok Islam malah kayak gini? Kebalikannya. Apa sih itu Islam? Dicari tahu lah sama mereka. Itu untuk konteks luar negeri ya, barat. Konteks Indonesia, karena mungkin mereka sudah terlahir Islam. Mau nggak mau. Mau nggak mau, beda loh ya terlahir Islam sama mereka mempelajari Islam. Ada yang terlahir Islam tapi belum mempelajari Islam. Akhirnya yang terlahir Islam, yang atas tadi itu mempelajari Islam ternyata dalam, lebih deep lagi daripada cuman sekedar sholat 5 waktu. Itu kan ritual semua kan. Banyak tuh yang nanya sama gue, kalau bokap nyokap lu bukan Islam, lu Islam nggak? Make sense. Karena Bener belum ya? tentu, ya kan kita apakah akan menerima secara sepenuhnya Islam tanpa ada keturunan dari ini kan orang tua. Bener. Menurut lu kayak gitu nggak, Li? Kayak gitu juga salah Selama lu satunya. belikan akal, menurut gue cari tahu. Harus. Nggak apa-apa ya, ateis dulu. Gimana? Nggak masalah, ateis silahkan gitu. Nggak apa-apa Pilihan ya, gitu ya. Normal dulu, That's kosongkan agama lu, cari That's tahu right. tuh agamanya yang bener kayak apa. That's right. Dan insya Allah mungkin akan, Balik lagi. karena Islam ini paling logis Li katanya, Li. That's right. Iya kan? That's right. Ini juga menjawab nggak kenapa akhirnya banyak orang yang akhirnya hijrah, definisi tadi yang lu That's bilang. right. Karena nggak logis di tempat lain dia udah nyoba-nyoba yang lain mungkin cari tahu segala macam, tapi kok yang paling make sense balik ke Islam. Karena paling masuk akal secara keagamaan mereka sendiri internal ya. Betul. Karena mereka merasa Tuhan nggak mungkin Tuhan kelihatan contoh istilahnya ya. Iya. Kalau mungkin yang mereka lihat kan, masa sih Tuhan bisa kelihatan? Ini kan Tuhan soalnya kan. Terus kalau yang ateis mungkin, apakah mungkin semuanya ini random? Nggak juga dong, ya kan pasti ada sesuatu yang menciptakan kita semua. Sama kayak kopi ini, nggak mungkin kopi ini tiba-tiba muncul. Jebret ada kopi gitu kan, ada yang bikin pasti sebelumnya. Mabuk agama nggak membuat gue lebih kaya, Li? Nah, itu dia kekayaan juga Ayo. apa sih maksudnya? Apakah kekayaan itu cuma nominal? Nah, Ya kan? Apakah cuma uang? Lu punya rumah, lu punya mobil yang bagus, punya jam yang mahal gitu kan? Nggak juga. Kekayaan internal. Apa maksudnya kekayaan internal? Bahwa lu bisa tenang. Nggak kepikiran, nggak perlu lu harus nyari validasi. Karena di Islam nggak ada validasi. Validasinya bukan ke manusia. karena banyak validasinya tuh yang bilang, Li. Nah, Kok gue ngeliat banyak fenomena orang yang bukan Islam, tapi mereka ada di dunia kayak kaya lah, Ya. relasinya gimana, segala macam, Ya, bla bla ya, bla ya. gitu. Ya. Menurut lu gimana tuh? Banyak juga tuh akhirnya, That's maksudnya right. banyak anak muda akhirnya detik ini terjebak sama cara pikir yang That's seperti right, itu tuh. Li. That's right. Iya Nah, nggak sih? gue pernah baca juga ada salah satu ulama yang bilang bahwa kalau Islam itu dibalasnya nggak di dunia, dibalasnya di dunia plus di akhirat. Jadi kebaikan yang lo lakuin di dunia itu dibalas setengah di sini mungkin, sisanya di akhirat atau bahkan di sini nggak dibalas, dibalasnya nanti di akhirat. Yang nggak punya agama itu dibalasnya full di dunia, karena di akhirat nggak dapat apa-apa nanti, nggak ada pahalanya, nggak ada berkahnya. Makanya mungkin orang-orang yang tidak beragama justru kelihatan lebih sukses di dunia tapi ya. Ah. Ingat,
kepercayaan kita adalah kita setelah ini meninggal, masih ada tuh nanti game overnya. Afterlife, High ya. score-nya gimana nih? Apakah lu dapat pahala banyak, lu dapat dosa banyak, atau ya kan? Masuk Ya, surga ya, apa enggak? ya, Tapi ya. minimal yang dibutuhin adalah lu percaya kepada Tuhan, cuman satu Tuhan. Tuhannya siapa? There's only one God. There's only one God, Allah. Kalau kita dilahirkan Islam, berarti kita harus percaya messengernya adalah Nabi Muhammad. Kalau terlahir dulu di zaman itu, sebagai orang Kristen, berarti lu percaya messengernya adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Dulunya lagi mungkin orang-orang Yahudi pas belum ada Islam, sekarang Nabi Muhammad ya. Nabinya berarti Nabi Nabi Musa. Musa. Tapi kan ini updated version terakhir kan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Update that's versionnya. right. Aha. Lu capek banget nih, ngopi dulu dong. Ice warkopian. Gokil. Apa sih ini? Li? Americano. Americano warkopian gimana? Menurut gue ya, Americano itu paling sehat. Americano paling sehat. Karena Kenapa? kopi kalau nggak ada gulanya itu bagus banget. Karena menstimulasi produksi fat burning. Fat burning. Jadi lo bisa lebih bertenaga. Rasul ngopi nggak dulu? Gue nggak tahu Ada nggak Rasul sih ngopi, ceritanya? nggak tahu ya, nggak ada ceritanya. Nggak ada ya? Tapi gue pernah dengar kopi itu dari Arab juga. Jadi dari salah satu kambing. Ada kopi Ada Arab, kopi. Nah, maksudnya. kopi asalnya itu dari Arab. Masa? Jadi Pertama kali? salah satu penggembala kambing itu dia lagi menggembala kambingnya di satu tempat. Ada bush gitu, bush itu apa sih kayak tanaman gitu ya. Ada buahnya. Buahnya itu kopi. Si kambingnya makan kopi itu kok jadi bertenaga, lompat-lompat segala macam gitu kan, keringetan apa. Pas dicek, oh ternyata gara-gara makan si biji kopi ini. Dimakanlah sama dia nggak terlalu enak rasanya. Akhirnya direbus lah sama dia. Agak pahit tapi enak. Dulu Si dipakai biji kopi ini? Si biji kopi itu. Dulu dipakai sama ulama untuk belajar cuy. Begadang. Begadang. Yes. Bukan untuk nongkrong ya. Ulama begadang. Begadang untuk belajar tapi ya. Oh iya. Untuk belajar beribadah, baca Mengingatkan Al-Quran, gue segala sama macem. salah satu liriknya Haji Roma Irama. Apa tuh? Nggak tahu. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. That's Makanya right, tadi ulama that's right, belajar. yeah. That's right. Belajar Iya, ibadah jadi apa sejarah kayak kopi ya, dari sana baca ya. Al-Quran segala macam. Nah, Masa kopi dari Arab? salah satu ceritanya. Iya. Salah satu. Mungkin nggak Arab Lu udah banget, males ya sama topik ini Spanyol kali ya. Karena dulu Spanyol juga termasuk Islam. Andalusia, that's right. yes, Pas yes, zamannya yes, kekhalifahan yes, ya. yes, iya. Nah, Islam balik di lagi sana. lagi Yeah. ke hijrah-hijrah. Hijrah Ini Islam. fenomena hijrah Islam nggak cuma di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia yang tadi artis paling mentok gitu kan, paling tajir, paling terkenal balik ke Islam. Kalau perempuan itu laki-laki ya. Kalau kita lihat perempuan notabene yang paling terkenal, walaupun agak negatif ya. Itu perempuan paling seksi, paling terkenal diketahui semua laki-laki, itu kan berarti pemain Iya, Ya kan? siapa tuh? pemain porn star lah jatuhnya. Astagfirullahalazim. Lu mungkin Baru-baru pernah ada yang nonton. hijrah. Iya, Iya. baru-baru ada yang hijrah. Siapa nih? Lil Ray. Tapi ganti nama dia, Nurai sekarang namanya. Nurai. Nurai, Ketemu yes. lu ya? Ketemu Pak. Masya Allah. Dia sekarang kerudungan full pakai gamis gitu kan, nutupin. Kenapa? Itu dia. Jobnya udah sepi ya? Nggak tahu, mungkin salah satunya. Ada beberapa yang bilang, lu udah sepi job, kontroversi, lu malah hijrah, katanya gitu kan. Untuk nyari tetap pamor kan tinggi. Tapi nggak juga. Kalau ceritanya dia menemukan satu ketenangan di Islam. Apa tenangnya? Karena dia merasa tenang dari segi semuanya nutup badannya gitu kan. Terus dijelaskan semua peraturannya ada, komplit. Sampai bahkan kita kencing pun dijelasin gimana caranya kan. Betul. Gitu kan. Cara berperilaku semuanya komplit. Jadi dia nggak bingung lagi harus kemana. Itu yang ditawarkan sama Islam, itu yang dia pelajari, maka That's kemudian right. akhirnya dia tertarik sama Islam. konsep ini. Dari bintang porno, Bintang porno paling mentok, paling masuk Masuk Islam, Islam, yes. hijrah total. Hijrah total. Nggak tahu ya. Iya. Ya kan? Kan karena Kita- banyak juga kedepannya yang kita tiba-tiba nggak tahu, makanya we'll iya, see. ada yang udah hijaban, Ya. terus tiba-tiba 2-3 tahun setelah cerai Balik lagi. Siapa tuh artis? Nggak tahu gue namanya. Ada beberapa ada yang beberapa, gitu, ada yes, beberapa. Jangan mention nama lah, Li. Nah, Tapi ngomongin kayak gitu-gitu nggak masalah juga sebenarnya, kan naik turun. Sama kayak kita lah jatuhnya, kan beberapa kali kita sholat pas 5 waktu. Di kali lain kita akan turun. Dan itu emang salah satu, fiturnya manusia kayak gitu. Naik Prosesnya turun. ya. That's right. Karena kita punya pilihan kan. Kita punya pilihan mau ngikutin apa enggak. Makanya lebih susah jadi manusia. Kalau cuma jadi anjing, selesai makan, tidur, berak. Kan nggak ada kewajiban segala macam. Nggak ada namanya malu. Betul, Ya, tumbuhan kan? juga kan. Walaupun mereka punya konsep ibadah dari versi mereka Versi katanya, masing-masing, Li, yes, kan. yes. Al-Quran menjelaskan itu. Yes. Menarik banget nih, maksudnya banyak banget akhirnya sampai panas ya. Panas cuy. Itu kipas nggak mau digeser. Tok. Boleh nggak sih? Iya. Asli gua Tolong banyak dong. Panas ya. Padahal nggak gede-gede banget Lampunya, ya. Tapi panas, iya benar. Keringetan juga kan? Keringetan Asli. gue ya, makanya berembun tadi. Cakep, Tok. Iya cakep toh. Oke. Nurai Banyak ya? banget fenomena. Lil Ray akhirnya Lil Ray. hijrah. Ruben Onsu. Ruben Onsu hijrah. Masuk Yang Islam. notabene dulu kita nggak akan mikir Ruben Onsu bakalan ini kan. Wah gila sih, ya kan? Semua
kubunya, anjing kubunya. Iya, kubunya ada Nggak, kubunya. bukan. Emang ada kubu? Ada kubunya. Kubu apa? Kubu artis itu ada kan? Kayak Surya Insomnia nanti gengnya siapa gitu kan? Oh, Iya kan? oke. Komika-komika. Shilon Seven habis umroh terakhir gue lihat. satu Masya geng. Allah. Oh iya ya? Iya. Seben. Pertemanan umroh serius. Gokil ya, pertemanan dari band terus umroh bareng, gila. Gokil. Dan lo harus merasakan umroh itu kayak gimana? Masya Allah, insya Allah. Umroh itu kayak gimana? Insya Allah, yes. Itu beda banget emang Melihat suasananya. arah kiblat, That's right. semua umat muslim ada di depan lo. That's right. Itu that's luar right. biasa banget sih. Dan di sebenarnya. situ lu bisa ngeliat semua umat muslim dunia tuh ngumpul. Dari yang Jepang, dari yang Cina, Korea, orang Afrika, orang hitam gitu kan tinggi-tinggi, ngumpul di situ Semua semua, di situ. semuanya sama cuy. Mau Habib Nurmagomedov gitu kan, pakaiannya sama, ketemu dan gue gak kebayang, ini kan baru di umroh ya. ketemu sama Habib Nurmagomedov. Si Ivan Gunawan cerita dia ketemu Oh. pas lagi haji kemarin ya. Nah, fenomena umroh kemarin pas gue ngerasain itu, mungkin ini baru sebagian kecil ya, karena kan umroh, jadi nggak terlalu rame. Pas umroh itu semua orang kelihatan rame di situ kan, di Mekahnya semua orang pada muter-muter ngumpul. Gue tuh kebayang pas lagi di situ, gimana ramenya nanti di padang mahsyar saat kita dikumpulin semuanya. Lu bayangin padang mahsyar itu adalah manusia yang hidup dari awal sampai sekarang. Kemarin gue pas umroh itu cuman sedikit yang kebetulan umroh di momen itu. Haji lebih ramai lagi. Haji itu udah padang tuh semuanya putih, semua manusia. Ini manusia yang hidup sekarang ya. Lu bayangin nanti pas kita lagi di padang mahsyar itu kayak gimana. Lu pas lagi begitu aja bingung, Pit. Lu bakalan bingung mau anjir capek banget nih gitu kan. Kalau lu gak ada pegangannya Allah. Dan lu meyakini bahwa Allah mengarahkan lu kemana. Yang gue dapetin lagi pesan paling utamanya di situ ya. Berapa miliar berarti nanti? Berapa miliar nanti? Wah, Manusia triliun itu. bisa jadi, Pit. Triliun ya benar. Karena yang meninggal setiap hari berapa ribu kan orang. Plus yang masih hidup berapa miliar orang. Dikumpulin dari dulu sampai sekarang. Berarti berapa triliun orang yang dikumpulin. Dan kita masing-masing, emang pas umroh tuh masing-masing. Kecuali ada istri ya. Haji nanti masing-masing. Dia udah nafsi-nafsi. Dia mau pergi mana, kita nggak bisa larang. Terserah dia. Kan udah akhirnya urusan diri sendiri. Nafsi-nafsi, masing-masing udah selesai. Apalagi nanti di padang mahsyar kan, masing-masing udah. Nah, konsep-konsep ini yang kemudian akhirnya banyak mengedukasi orang-orang nih, Ya. Li, mencari tahu tentang Islam sendiri. Ya terlepas dari tadi juga ada isu Palestina yang akhirnya isu Palestina menurut gua mereka mendakwakan Islam secara nggak langsung ke seluruh dunia. Setuju, Gimana setuju akhirnya video-video anak Palestina That's di right. dalam bencananya, di dalam right. kesakitan di dunia yang mereka rasakan, mereka tetap ingat sama Allah. Tuhannya. Mereka percaya Tadi kita bahwa mereka diskusi akan juga, Li, diselamatin. ada salah satu public figure di luar, Jon Stewart. Jon Stewart komedian ya. Yes. Yang dia langsung ke sana untuk melihat beneran nggak sih teroris. Dia nyampe sana, ini kita baru dikasih sama Prof ya. Ada videonya bahwa dia merasakan, ini kok aneh, Islam dibilang teroris, tapi nggak kayak teroris. Dia cerita, dia datang ke sana, ke Palestina langsung, terus dia ketemu sama anak kecil, nawarin, Pak sini ke rumah gue dong. Gue kasih teh, gue kasih makan. Pas dilihat rumahnya, dia hancur cuy, udah nggak punya rumah. Tapi dia masih mau nawarin teh Gila. dan makanan, sedangkan dia nggak punya apa-apa. Dan memang salah satu amalan terbaik itu memberikan makan kepada orang. Dulu tuh sahabat-sahabat Nabi Ibrahim salah satunya selalu kalau makan tuh nggak pernah sendirian, pasti sama orang lain. Pasti diundang. Dia lagi mau makan malam nih, dia cari orang di luar, makannya bareng. Saking spesialnya makan bareng. Lapar tengah malam? Harus Oli? cari. Enggak. Kalau bisa tengah malam udah tidur lah. Oh iya. Ada GoFood nggak dulu boleh. kan. Ada GoFood. Iya, jangan. Jangan, ya. Malam-malam masa ngetok tetangga. Kan ya dulu malam juga udah gelap cuy, nggak ada apa-apa, ada pada tidur semua kan. Nasi doang lagi sama garam. Nggak ada Ngapain nasi aja di situ ngajak? cuy. Nggak ada nasi ya? Roti paling. Roti, iya benar. Roti udah bikin sendiri kan dia kan. Menarik banget, Li. Masya Allah, adabnya di situ sih, Ada anak di situ Palestina yes. itu ya. Dan itu memenuhi kebutuhan manusia. Manusia itu kebutuhan kan ada beberapa aspek kan. Dari body, fisikal kan, makan gitu kan, tidur, terus olahraga, mental. Mental itu berarti kan apa kayak belajar, berilmu gitu kan. Kayak ngobrol kayak gini kan itu salah satu ngestimulus mental kan. Gila, men. Dua, satu lagi kan spiritual. Ya. Spiritualnya nggak dapet. Yang didapetin selama ini mereka artis-artis itu kan selalu mental sama fisikal. Mentalnya oke lah kerjaan segala macam gitu kan, kestimulus terus. Fisikalnya oke lah olahraga, makanannya semuanya enak. Tapi ininya kosong. Pasti ngerasa hampa. Kekosongan itu dipenuhi sama mungkin hal-hal lain sementara ini, mungkin duniawi lah. Ke klub gitu kan. Atau memenuhi dengan yang lain, belanja-belanja, consumerism. Itu ternyata nggak memenuhi keinginan di dalam diri, di hati kita sendiri. Oke. Karena pada akhirnya hati akan nyari ke arah situ tuh. FOMO doang kali. We'll see, kita nggak tahu. Produk ini harus orang Islam nih. Mungkin, kita nggak tahu. Bisa juga nggak? Bisa juga. Mungkin itu salah satu pintu pertamanya si orang itu untuk bisa hijrah. Teman-teman gue bulan puasa pada puasa, gue enggak pengen juga deh.
Bisa, Ya itu kan? hal bagus, nggak masalah. Aku ingin memotong kerbau, Ya, nggak masalah. sapi, Ya. pengen juga terlibat dalam FOMO, Idul gitu kan, Adha. ya. Asal selama niatnya itu bukan untuk pamer ya. Dan itu pun kalau niatnya untuk pamer nggak masalah. Karena kita nggak bisa ngejudge niatnya orang, Fit. Itu intinya. Terserah dia mau kayak gimana, walaupun dia niat awalnya seperti itu. Tapi pada akhirnya mungkin itu pintu masuknya dia untuk bisa balik ke Islam lagi. Secara sepenuhnya. Ya kan? Karena kita juga dulu sholat pun disuruh kan? Betul. Kita sholat disuruh. Sholat. Emang kita mau sholat dulu? Gak dipaksa, Yeah. dipecut Maunya gue. main apa? Iya. Ya, kan? Walaupun memang kita harus garis bawahi agama ini bukan paksaan. Bukan paksaan. Betul yes, ya? Betul. Itu dia akhirnya gitu. Jadi silakan dipantau bagi yang para yang baru hijrah. Ya. Semoga istiqomah, semoga Amin. konsisten gitu Amin, ya insya Allah, maksudnya ya. ya. Niatnya Jadi yang memang penting. fenomena ini That's cukup right. menarik, Li. That's right. Niatnya yang penting. Bukan untuk pamer gitu kan. Ini niat diri sendiri berarti ya. Jangan sampai nanti nggak mesti diungkapin ke orang lain. It's okay. Simpen diri sendiri. Tapi jangan sampai muncul keinginan bahwa wah, gue mau kelihatan kayak gini itu nanti malah hilang. Nggak bisa dijadiin ini. Taf, thank you, Taf. Thank you, Prof. Thank you, Taf, ya. Siap, aman. Dadah. Oke. Itu tuh yang Itu. akhirnya menjadi That's right. beberapa hal penting ketika memang lo memilih Islam akhirnya menjadi lanjutan dari proses hidup lo ke depan. That's right, Dan that's memang right. agama ini menawarkan banyak hal yang patut untuk kemudian dikritisi. Ya. Gue bahkan maksudnya beberapa teman-teman gue bilang kalau mau Ya. kritisi Islam, silahkan kritisi Ya. sedalam mungkin. Ya. Walaupun maksudnya gue tidak merasa gue sebagai orang yang sudah cukup expert. Mungkin Ali beberapa kali dapat kesempatan untuk nonton Ustadz Felix Xiao secara langsung. Kajian-kajian, yes, beberapa yes. kajian-kajian secara langsung Yes. yang mungkin cukup dalam akhirnya untuk Ya. melihat konsep Islam, kenapa akhirnya Islam ini patut untuk dipelajari. Dan memang penting harus dipelajari. Betul. Karena Dan jangan lupa ayat pertamanya apa? Iqra. Ayat pertama Islam itu ikro. Cuman ikronya pun ikro apa? Ikro bismillahirrahmanirrahim kholaq. Bacalah dalam nama Tuhanmu. Berarti segala sesuatu yang kita baca atau kita lihat gitu kan di dunia harus disambungin ke Tuhan. Tuhan, yes. Apapun itu. Buat Gen Z sekarang, bang Islam nanti aja lah, udah gue mau party dulu. Ya, silahkan party sepuasnya, nggak akan ketemu. Karena sekarang Gen Z pun banyak yang hijrah. Gen Z pun banyak ikut kajian-kajian. Gen Z hijrah. Karena nggak party-party apa sih nih, Cak? Yang mau hijrah, yang mau kajian-kajian itu cuma yang mau ta'aruf, bang. Nggak, ya bisa salah satu niatnya ya kan untuk nyari cewek. Tapi nggak masalah juga, bagus. Berarti nyari ceweknya di tempat yang benar. Oke. Daripada nyari di tempat yang klub segala macam gitu kan. Walaupun nggak masalah juga, itu intinya. Intinya kalau di Islam gue lihat ya, ini nafsi-nafsi. Oke. Jadi energi yang kita keluarkan itu, keluarkannya cuma untuk Allah berarti kan. Personal banget ini. Emang personal banget Islam. Personal banget. Sholat, emang kita tahu sholatnya khusyuk apa enggak? Nggak ada yang tahu. Walaupun kelihatan khusyuk tapi niatnya beda kan kita nggak tahu. Makanya kita kembaliin selalu ke Allah. Ya. Dan jangan pernah menjudge orang dari cuma tampilan luarnya. Kita lihat salah satu public figure Ivan Gunawan tuh sampai bangun masjid loh, Li. Masjid Yeah. banyak cuy. Iya. Di Jepang juga ikutan dia. Di Afrika dia sempat bangun salah satu That's masjid right. juga yang akhirnya menjadi poros peradaban juga sama warga That's sekitar right. yang gue That's lihat right. gitu ya. Maksudnya kan secara positioning kan mungkin Ivan Gunawan di That's right. ini kita kan maksudnya Seolah-olah ada gitu ya. beberapa sudut pandang yang memang cukup kontra sama posisi dia. That's right. Tapi ternyata maksudnya apa yang dia lakukan belum Nggak tentu segitu, semua umat muslim bisa lakukan. Betul. Iya kan? Bahkan Asyo Speed non muslim sekalipun ya kita Tetap doakan dia dia, semoga ya, betul. dia menyumbang That's right. wow banyak sekali That's material yang dia sumbangkan untuk Palestina detik That's ini. right, Itu yang that's right. gue pikir maksudnya di Islam juga diajarin untuk menjaga bagaimana That's right. kemudian adab kita untuk kemudian menilai orang bukan cuma sekedar dari That's right. tampilannya. Adab cuy, peradaban. Islam itu kan memberikan peradaban. Dari adab. Betul. Yang diajarin kan adab kan. Karena kalau adabnya udah oke, kedepannya semuanya akan oke kok. Secara ekonominya. Karena lo ketemu orang bisnismen, oh ini akhlaknya bagus, gue percaya sama dia, amanah. Iya. kan? Dan ini balik lagi ke zaman Rasul nih. Bagaimana Intinya. akhirnya Rasul menggedor Ya. semua jiwa-jiwa sahabat detik itu That's untuk right. kemudian melihat ini apa. That's right. Gak ada rasisme, Nggak ada semua sama sekali. sama di Nggak mata ada Tuhan, budak segala gitu kan. macam, gak ada budak. Karena mengedepankan akhlaknya. Bahkan Manusia beberapa sama. dakwah dia Ya. dilakukan dengan mengedepankan adab dan akhirnya membuat orang akhirnya pindah. Karena melihat dia kayak gimana orangnya kan. Itu pakaian terbaiknya adab itu intinya ya. Karena kalau nggak ada adab percuma. Mau lo bilang lo Islam, mau lo bilang lo ulama, kalau nggak ada adabnya jangan percaya. Lihat dari adabnya. Ya. Cara dia berperilaku ke orang lain. Bisa jadi dia adabnya bagus tapi malah bukan ulama. Ya justru dia Oke, ulama. ya. Iya kan? Beberapa orang hari ini juga bilang sama gua, Bang, Nah. Islam tuh nggak modern sama sekali. Gue bilang nggak Oke. apa-apa, Islam akan kembali asing kok. Dan That's memang right. Rasul sudah pernah bilang. That's right. Itu salah satu clue juga yang kalian juga nggak bisa pungkiri. Memang nanti Islam akan terlihat aneh. That's right. Di akhir Betul. zaman. Dibilang kok. Kalau kemudian Islam sudah terlihat aneh berarti udah akhir zaman. That's right. Gitu ya. Inilah sekarang kita. Walaupun maksud gue, umat muslim melihat cuma akhirat-akhirat doang, kayaknya juga Nggak ngerti bisa, nggak sih nggak maksudnya? bisa. Karena kita
perjalanan menuju ke akhirat itu adalah melewati dunia dulu kan. Dan semua pengumpulan pahala kita di dunia. Ketemu sama orang lain, sholat gitu kan. Itu kan semuanya di dunia kan. Untuk dikumpulin ke akhirat. Ini adalah Islam itu kalau gue lihat, kita menunda kenikmatan sampai paling akhir itu Islam. Karena kuncinya sukses adalah menunda kenikmatan. Kalau kita nikmat terus, kita pinginnya enak terus istilahnya lah. Ya kan nggak akan sukses. Kita pinginnya semuanya gampang. Maunya langsung dapat duit, nggak ada usaha, nggak bisa. Islam ngajarin kayak gitu tuh. Tundalah semua kenikmatan. Sampai nanti, kalau bisa sampai akhirat nanti. Nggak usah expect di sekarang ini. Lu bantu orang nih, jangan expect keluar sekarang. Kalau expect keluar sekarang berarti niatnya beda. Iya. Lu mau ngemil aja harus effort ke Indomaret kan? That's right. Nggak bisa langsung, itu cuma buka bungkusnya. Kadang-kadang susah tuh. That's right. Iya kan? Gunting Agak, aja lah. Yang tadi mau rapi gitu kan. Iya, tapi minimal lu keluar ke Indomaret. That's right. Iya, kalau malas sedikit ya GoFood. GoFood tetap ya, aja. Tetap aja lu butuh uang, ada waktu lu spending lagi right, untuk ngetik-ngetik segala macam bla 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 gitu. That's right. Itu ya akhirnya ya yang jadi betul. beban. Dan lu nggak mesti harus komplit dulu gitu kan, harus komplit 5 waktu segala macam untuk punya adab yang baik Gitu. karena kan kita mikir gue belum Islam, gue nggak mesti, ngerti nggak? Walaupun wajibnya 5 waktu pasti, tapi sisanya adabnya yang paling penting. Jangan sampai nanti 5 waktu lu bagus, adabnya nggak dipikirin. Ya, dan hati-hati orang-orang yang sudah mengenal dan kemudian tahu konsep Islam itu seperti apa, bukan juga kemudian kalian harus merasa lebih baik dibanding orang lain. Itu karena menurut gua salah satu ciri dakwah kalau kemudian, walaupun dakwah itu sebuah keharusan ya Lia. Right. Dakwahlah kapanpun, sampaikan walaupun satu ayat kalau kata Rasul ya kan. Betul. Dan ciri-ciri dakwah yang terbaik adalah dia tidak tajam lidah. Betul. Iya nggak, bener nggak? Itu yang gue serap ya dari beberapa kemudian gue sharing sama orang-orang yang punya kapabilitas untuk ngomongin hal ini. Dakwah yang benar itu dia tidak melukai hatimu. Betul. Selama dia menyinggung dan kemudian hati-hati, malah kemudian Islamnya yang jadi jelek. Dan hati-hati juga, maksudnya Islam jangan dinilai dari perilaku orang yang kemudian memeluk agama itu. Tapi Islam dilihat dari kembali ke Al-Quran dan That's right. Harus ke arah situ terus ya pasti, karena semuanya dibahas itu komplit. Betul. Komplit. Konten dakwah nih. Enggak Dakwah jadinya. Ngobrol. Ya, Wen. Ngobrol. Dakwah jadinya nih hari ini. Nggak apa-apa, dakwah juga dikit nggak masalah. Oke, poinnya apa lagi nih? Tentang fenomena gimana akhirnya banyak public figure atau orang-orang yang kemudian mulai melihat konsep Islam dan kemudian malah convert sekalian. Tadi ada si bintang porno, si Lil Ray. Kita menunggu istiqomahnya ya, semoga tidak seperti beberapa orang lain ya yang sudah akhirnya berhijab. Salah nggak sih berhijab terus tiba-tiba kayak kebuka lagi segala macam bla bla bla. Nggak ada salah, nggak ada benar. Itu yang harus dihapusin. Mindsetnya ya. Kita pasti otomatis melihat wah ini salah nih, ini benar. Kita pun nggak tahu kalau kita salah atau kita benar. Walaupun kita udah ngelakuin hal yang baik ya, belum tentu diterima sama lo. Karena kita nggak tahu niat dalam dirinya apa. Bisa jadi niat dalam dirinya dan kita nggak nyadar ada setitik kesombongan dalam perilaku baik kita, itu nggak jadi amalan. Naam Ustaz. Akhirnya hilang anjing. Ustaz, iya. Pakai gamis nih gua harusnya ya. Harusnya gini kan tadi gamis. Oke. Itu yang harus dihilangin. Karena enak lo bayangin dunia gimana orang nggak ada yang ngejudge dan nggak ada yang bilang ini salah atau benar. Selama nggak ganggu orang lain. Ngerti nggak? Silahkan. Wah, Bang, gua mau bercumbu di pinggir jalan. Ganggu orang lain nggak? Enggak. Ganggu. Emang apa? Ada anak kecil yang lihat segala macam. Nggak bisa. Hati-hati. Pergilah kemana? Toh catat ya, jangan bercumbu di pinggir jalan. Jangan. Di rumah deh. Terserah. Astagfirullahaladzim. Di rumah siapa dulu gitu kan? Jangan sampai ganggu. Jangan sampai ganggu. Itu pun ganggu anak orang jadinya kan? Iya, ngerusak anak orang jadinya. Lu punya anak perempuan mau diganggu nggak? Astagfirullahaladzim, jangan gue bakar. Jangan kan? dong. Jangan ganggu. Jangan sampai, intinya itulah pesan terakhirnya, intinya jangan sampai lo mengganggu orang lain. Itu eksternalnya ya berarti ya. Internalnya jangan sampai lo ngejudge orang lain. Itu harus ditahan. Emang susah. Iya, susah. Emang susah. Susah kenapa? I'm still human. Itu dia maksudnya, yes. Karena itu kelebihan kita. Jadi bukan kelemahan, itu kelebihannya manusia. Punya pilihan. Apakah dia mau ngejudge, ngelihat orang ini lebih rendah dari kita atau lebih tinggi? Dua-duanya ya, rendah sama tinggi. Karena yang paling tinggi cuman Allah. Sisanya sama manusia. Mau lo ngeliat di presiden, tetap hormatin dia sebagai pemimpin lo, tapi sama manusia. Lo ngeliat siapa di jalan segala macam sama. Ada wali kota datang. Manusia. Nggak usah hormat-hormat ya. Nggak usah ngapain. Bupati. Kecuali lo undernya dia. Ngerti nggak? Oke, itu lo punya ada. kewajiban, That's right. Anggota DPR? Justru kebalik. Iya kan? Kenapa gue hormat sama lu? Lu dong. Iya. Hormat sama kita gitu kan. Orang lo perwakilan kita kok gitu kan istilahnya ya.
Dan kalau gue lihat DPR yang bagus emang kayak gitu, humble, naik bis cuy, siapa namanya? Iya, salah Ada tuh satu naik bis, public salah figure satunya, juga public tuh. figure, yes. Iya, dia naik bis, naik KRL, angkot, MRT KRL, segala macam, bla gokil bla tuh. bla. Itu baru DPR, karena merasakan rakyat seperti apa. Iya, dan dia taruh posisinya memang di rakyat. Jadi bisa merasakan tentang setiap hari itu kayak gimana kira Perwakilan rakyat. apa? Rakyat. Perwakilan rakyat. Mayoritas rakyat naiknya apa? Bis, KRL, gitu. KRL. Kena macet juga segala macam kan. Kita naik bis nggak? Dulu gue naik bis. Dulu gue juga naik bis. Yes. Dulu kalau sekarang karena MRT lah kadang-kadang kan, tergantung kebutuhan soalnya kan. Oke teman-teman, kayaknya cukup ya Li ya. Cukup insya Allah. Ini bagian dari sharing kita menanggapi beberapa fenomena tadi. Banyak banget variabelnya, banyak banget hal-hal yang kemudian bisa mungkin memang tidak direct langsung mempengaruhi beberapa public figure di dunia ini akhirnya convert ke Islam. Tapi artinya memang Islam detik ini sedang digandrungi dalam tanda kutip ya. Sedang menjadi bahan perhatian, apalagi tadi Prof juga bilang sempat dari 9/11 terus kemudian itu startnya ya. Iya betul, spotlight ke Islam tuh semakin tebal dan memang secara data convert ke Islam Lagi naik. sedang naik-naiknya. Paling agama yang paling berkembang sekarang tuh Islam. Betul. Terlebih di barat. Yes. Matahari terbit di barat, Dari tenggelam di barat, timur. yes. That's right. Ya kelihatan aja jadinya kan. Tapi tetap nggak usah ngejudge. Yes, jangan Ya, ngejudge. jangan ngejudge. Oke guys. Oke, thank you. Assalamualaikum Terbentur, warahmatullahi terbentur, wabarakatuh. terbentuk.